Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua, baik yang muslim non muslim. Ini saya menceritakan tentang pembelajaran atau celoteh umum. Ini adalah tayangan perdana yang akan saya sampaikan, tentunya sesuai dengan kemampuan pribadi saya atau keilmuan yang saya miliki. Sering kita berpikir bahwa segala sesuatu itu bukanlah datangnya dengan kebetulan. Begitu juga dengan pengetahuan ataupun pengetahuan yang dijalankan yang menjadi ilmu nantinya. Karena tidak mungkin ilmu didapat tanpa memperoleh pengetahuan. Banyak orang berpengetahuan tetapi tidak berilmu. Karena ilmu itu bisa dimiliki atau lahir jika ada pengetahuan. Pengetahuan dijalankan dalam kehidupan, maka akan menjadi ilmu. Tetapi pengetahuan tanpa dijalankan maka tidak akan menjadi ilmu. Oke. Kita akan berpikir tentang lahirnya suatu ilmu. Ilmu itu yang pertama adalah dasar utamanya adalah baik ilmu agama maupun ilmu sains. Filsafat. Nah, ini ada kata-kata filsafat. Di dalam dunia itu ada dua kekuatan yang sangat besar. Tentunya kekuatan yang sangat besar ini, yang pertama dan utama adalah ketuhanan, keyakinan. Tetapi menurut orang Muslim, kekuatan yang sangat amat dahsyat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami bahas yang pertama adalah filsafat secara umum. Bahwa dalam dunia ini kekuatan ada dua, yaitu kekuatan agama dan kekuatan filosof. Kekuatan filosof. Manusia yang mewarnai dunia juga ada dua. Yang pertama adalah ahli agama. Yang kedua adalah ahli filsafat atau filosof. Oke. Kenapa kekuatan agama termasuk kekuatan di dunia ini? Karena orang tanpa agama tidak akan mempunyai arah dan tujuan, tidak ada remnya. Maka diperlukan seperti di Indonesia itu, tidak, syarat utama menjadi warga negara adalah beragama. Tentunya agama yang telah disahkan, diakui dan diatur oleh pemerintah. Seperti halnya pasal dalam UUD 45, yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, itu menerangkan tentang keyakinan dan kepercayaan. Maka agama adalah sebagai tuntunan penuntun. Oke, nanti akan dibahas lebih mendalam lagi tentang agama. Terus yang kedua adalah kekuatan yang ada di dunia ini adalah kekuatan filosof. Jadi apapun keilmuan lahir tentang kebenaran, tentunya kebenaran menurut mereka sebagai penemu, ya,
tanpa filosof tidak mungkin pengetahuan akan berjalan atau tidak akan ditemukan. Maka dari itu pengetahuan itu lahir dari para filosof. Tentunya filosof itu juga tidak serta-merta datang begitu saja, melainkan ada proses. Itu seperti itu. Oke lah, kita kulik lagi. Secara umum manusia yang mewarnai dunia juga ada dua. Manusia yang mewarnai dunia, yang membuat dunia itu ramai, dunia itu berkembang, maju atau mundur dalam pola pikir maupun dalam sains. Manusia yang mewarnai dunia itu yang pertama adalah ahli agama. Ahli agama itu yang benar-benar menguasai agama. Seperti apa? Para nabi atau rasul. Yang kedua adalah ulama. Ya, dari mulai para nabi dan rasul, ulama, seperti itu tentang untuk ahli agama. Dan bagaimana dengan agama-agama selain non-muslim? Selain non-muslim juga punya keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak bisa membedakan atau menyamakan atau menjustis atau mengklaim agama masing-masing paling benar. Mereka punya tuntunan. Silahkan ikuti ajaran-ajaran yang ada di agamanya. Indonesia telah diatur, jadi kita saling menghormati saja. Seperti itu. Nah, apakah seorang ahli agama itu bebas menentukan pola hidupnya, memberikan? Boleh. Bebas di sini dalam tanda petik mengikuti tuntunan dan tatanan. Jadi janganlah kita itu membedakan agama satu dan antara lain. Yang namanya agama itu keyakinan ada dalam diri sendiri. Jadi jangan memaksakan. Jangan memaksakan kehendak. Saling menghormati agama satu dan lainnya. Saling menghormati antar beragama. Nah, terus manusia yang mewarnai dunia kedua adalah ahli filsafat. Ahli filsafat atau filosof. Jadi pandangan hidup itu muncul dari dua hal. Ingat-ingat, pandangan hidup muncul dari dua hal. Yang pertama yaitu agama, yang keduanya adalah filosof. Itu dua pandangan hidup. Jadi muncul filosof sekarang, tapi berbeda dengan filosof terdahulu pada
masa dan eranya masing-masing. Karena dasarnya seorang filosof harus mempunyai kepercayaan diri. Sekarang, apakah kalian sudah mempunyai kepercayaan diri? Tentunya kepercayaan diri itu adalah kepercayaan atas kebenaran yang diyakini oleh seseorang itu sendiri. Maka jadikanlah dua momen minimal berpengetahuan, minimal mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana kita itu hidup di dunia ini. Oke? Pertemuan pertama ini saya memulainya dari hal ini. Celoteh ini kalau memang bagus, baik menurut diri dan relevan pada kehidupan zaman sekarang, silakan diambil, silakan diadopsi. Jika tidak sesuai dengan perkembangan diri dan perkembangan zaman, silakan ditinggalkan. Jika tidak sesuai dengan tatanan dan tuntunan baik pribadi, umum, atau pemerintahan atau agama, silahkan ditinggalkan. Saya tunggu komen dan pengetahuannya untuk mendapatkan sama-sama sharing, mendapatkan pengetahuan baru. Silahkan, mungkin ada yang mau minta usul tentang seputar duniawi, baik akidah, budaya, adat, istiadat, dan tentang pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa akan saya berusaha mencari jawabannya. Untuk tayangan perdana ini saya cukupkan sekian. Nanti dilanjut part yang keduanya. Inilah celoteh perdana yang saya sampaikan. Oke, selamat kepada yang menyaksikan, menonton. Semoga menjadikan kalian berpengetahuan lebih dalam. Bagi yang sudah hafal, sudah mengerti, menambah, dan saya hanya mengingatkan. Yang belum memahami dan mengetahui dan baru kali ini mengenal pengetahuan ini, jadikan hal ini sebagai acuan jika itu sesuai dan relevan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.